Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya nama Nixon Arthur Syai dengan NPM 1211420119017. Oke, Ibu, terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dan kerja saya dengan judul yang tema yaitu tentang beda jantung. Oke, tidak lama-lama kita langsung saja ke videonya. Oke, sekarang kita sudah ada dalam video presentasinya. Sudah tertera nama saya, NPM saya, dan sudah tertera di Universitas Kristen Indonesia Maloko ya asal saya berkuliahan. Oke, kita langsung saja. Kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang beda jantung. Apa saja sih beda jantung? Apa itu beda jantung? Apa yang dilakukan oleh tindakan beda jantung? Kita langsung saja. Yang pertama kita lihat tentang apa itu sih beda jantung. Yang pertama, beda jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Yang kedua, beda jantung juga merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan cara membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Oke, next. Jantung umumnya membuka bagian tubuh ini dengan membuat sayatan. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan, dilakukan tindakan perbaikan yang dilakukan dengan menutup dan menjahit luka yang tadi disayat. Oke, selanjutnya kita langsung ke etiologi. Yang pertama, beda jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Masalah jantung dibagi menjadi A. Kelainan bawaan yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan, infrastruktur. Yang kedua, kelainan dapatan, misalnya perikarditis. Yang ketiga adalah trauma jantung. Ya, jadi itu merupakan etiologi yang dapat saya tampilkan pada beda jantung. Next, berikutnya itu patofisiologi. Apa aja sih patofisiologinya? Yang pertama ada anamnesis. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium. Yang keempat ada pemeriksaan kardiologi. Oke, tadi itu merupakan patofisiologi. Oke, next kita langsung ke diagnosa yang dapat muncul. Yang pertama, elektrokardiografis (EKG), yaitu penghadapan hentaran listrik dari jantung memakai alat elektrokardiografi. Next, kedua, foto polos toraks atau PA, dan kadang-kadang perlu foto esophagogram untuk melihat pembesaran atrium kiri, foto lateral. Oke, next yang berikutnya adalah fonokardiografi. Berikutnya ada ekhokardiografi, yaitu pemeriksaan jantung dengan memakai gelombang pendek dan pantulan dari bermacam-macam lapisan ditangkap kembali. Berikutnya ada pemeriksaan enzim khusus, yaitu pemeriksaan enzim kreatin, kinase, dan vaksin CKMB untuk menentukan adanya infark pada keadaan instabil angina pectoris. Next, kita langsung ke pengkajian. Apa aja sih yang dikaji? Yaitu yang pertama ada aktivitas atau istirahat. Yang kedua ada sirkulasi. Yang ketiga ada integritas ego. Yang keempat ada eliminasi. Yang kelima ada makanan dan cairan. Berikutnya yang keenam ada pernafasan. Oke, jadi tadi merupakan ada 3 faktor yang dapat saya ambil pada proses pengkajian yang harus kita kaji seteliti mungkin untuk melihat
apa aja sih yang dapat kita kaji pada tindakan beda jantung. Berikutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik apa aja sih yang di dalamnya, yaitu pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan kulit, gastrointestinal, puasa 8-10 jam, kenyamanan atau istirahat, itu obat penenang. Oke, tadi merupakan pemeriksaan fisik yang dapat kita ambil. Next, ini adalah ada analisa data. Yang pertama kita data fokus, data subjektif. Pasien mengatakan sesak nafas. Pasien mengatakan hanya bisa tidur menggunakan lebih dari 2 bantal. DO-nya keulema, kesadaran kemoposmetis, GCS E4 V5 M6. Tekanan darah 140/80 mmHg. Nadi di 88 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, temperaturnya adalah 36 derajat Celcius. Berikutnya problem penurunan cardio output, etiologinya perubahan kontraktilitas miokard. Next, diagnosa data subjektif yang kedua, pasien mengatakan sesak nafas, pasien mengatakan lemas, pasien mengatakan bila pasien melakukan aktivitas sehari-hari, sesak nafas semakin bertambah. Data objektifnya keulema, kesadaran kompresmentis, tekanan darah 140/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, temperatur 36,6 derajat Celcius. Suara paru, bernapas dengan menggunakan otot-otot pernapasan, terdapat retraksi. Bernapas menggunakan otot-otot pernapasan, terdapat retraksi pernapasan menggunakan dengan cuping hidung. Hionosis pada kaki, suhu dingin. Berikutnya problem pola nafas tidak efektif. Selanjutnya etiologi penurunan ekspansi paru. Oke, kita next ke diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul yaitu yang pertama gangguan kebersihan jalan nafas. Yang kedua risiko terjadi aspirasi, penurunan curah jantung. Selanjutnya hipotermia. Yang kelima risiko terjadi infeksi. Berikutnya risiko terjadi gangguan integritas kulit, dan berikutnya risiko kekurangan volume cairan. Oke, selanjutnya adalah ide intervensi. Intervensi dapat saya yaitu mempertahankan posisi duduk atau semivolar selama akut. Jadi kita harus mempertahankan posisi duduk atau semivolar selama proses akut ini. Buat jadwal pemasukan cairan digabungkan dengan keinginan minum. Intervensi yang ketiga, kaji distensi vena jugularis dan nadi perifer. Keempat, ubah posisi sesering mungkin, tinggikan kaki bila duduk. Berikutnya, auskultasi bunyi napas. Oke, selanjutnya ada catat penurunan atau bunyi tambahan. Oke, selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama memantau balance cairan. Selanjutnya memantau berat badan. Berikutnya memantau urin output. Mengelevasikan kaki. Oke. Berkolaborasi dalam memberikan cairan dextro 5%. Selanjutnya ada evaluasi. Masalah dapat teratasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Yang kedua, hal ini disebabkan karena pasien menunjukkan pertahanan cairan dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, pada kasus Nyonya S, kriteria hasil sudah terpenuhi. Hal ini membuktikan dari hasil pengkajian didapatkan data. Pasien mengatakan BAK sudah seperti biasa 4-5 kali per hari. Dengan data objektif, KU sedang,
Tidak ada fitting edema pada kaki, Couples refill 2 detik, suhu hangat WC kurang lebih 10 derajat cc per jam, urin output 1200 cc per 24 jam. Maka masalah kelebihan volume cairan teratasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin cukup sampai sini yang bisa saya tampilkan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya minta jika ada kritikan, saran dari teman-teman boleh komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam sehat.